Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita lanjutkan di halaman 175 ya, fi safhatil khamisah wa sab'in ba'dal mi'ah. Matannya ada di halaman sebelumnya yang bawah. Hukmu taqdimil maf'uli 'alal fi'li. Ketentuan maf'ul mendahului fi'ilnya. Qauluhu, perkataan beliau, wa qad yataqaddamu 'alal amili. Dan terkadang atau bisa saja ya, terkadang kata qad itu memberikan faedah taklil dan terkadang memberikan faedah tahqiq ya. Dan bisa saja dia mendahului amilnya. Amil yang dimaksud adalah fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Misalnya kataba Zaidun ad-darsa. Amil itu adalah yang mempengaruhi. Misalnya ini Zaidun, i'rabnya rofa. Siapa yang membuat dia rofa? Amilnya apa? Amilnya adalah kata kataba. Kenapa? Karena kataba butuh kepada fa'il. Jadi kataba yang membutuhkan fa'il, maka dia amil. Darsa nasab. Yang membuatnya nasab apa? Yang membuatnya nasab bukan Zaidun tapi kataba ya. Yang membuatnya nasab adalah kataba. Amilnya, dua-duanya ini amilnya adalah kataba. Kenapa? Karena kataba fi'il muta'adi ya. Karena fi'il muta'adi dia butuh maf'ul ya. Jadi yang membutuhkan adalah ini ya, katabanya ini. Bisa saja ini ditaruh di depan. Ad-darsa kataba Zaidun, boleh ya, tidak mengapa. Nah, itu mendahului amilnya. Ketentuannya ada dua. Yang pertama jawazan. Sebenarnya ada lagi yang satu, yaitu yang enggak boleh ya. Kalau enggak boleh itu ya secara asal. Yang pertama jawazan, secara boleh. Nahwu semisal fariqon hada, segolongan dia beri petunjuk. Ini fariqon adalah maf'ul, kemudian amilnya yang menjadikan dia nasab adalah fi'il hada, tapi dia lebih dahulu daripada amilnya ya. Adapun fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Wa wujuban, dan ketentuan yang kedua wajib, yakni wajib maf'ul di depan. Kapan itu? Yaitu kalau maf'ulnya itu berupa isim-isim yang punya hak di awal ya. Berupa isim-isim yang punya hak di awal. Misalnya isim istifham, isim syarat ya, dia punya hak ya di awal. Dia jadi mubtada atau jadi khobar, jadi fa'il atau jadi maf'ul, tetap dia di depan ya. Nahwu ayyamma tad'u. Ayyanma adalah dari kata ayya dan mudhof ilaihnya yang dihapus, diganti dengan tanwin, namanya tanwin iwat. Tanwin iwat ini pengganti dari kata yang dihapus, itu namanya tanwin iwat. Ayyan asalnya adalah ayya ismin. Ayya ismin, nama apapun, ma tad'u, yang kalian seru gitu ya, falahul asmaul husna. Ayya adalah isim syarat, sehingga dia harus ditempatkan di depan ya, meskipun dia sebagai maf'ul bih ya. Ayyan tanwinnya adalah tanwin iwat, karena ayu itu mulazim idhofah, dia selalu mudhof. Mudhof ilaihnya diganti tanwin. Ayyan takdirnya adalah ayya ismin ya, nama apapun yang kalian seru. Kemudian halaman 175. Lamma dzakarul musannifu rahimahullah, tatkala penulis telah menyebutkan taqaddumal maf'uli alal fa'ili, lebih awalnya maf'ul dibanding fa'il,
wa ta'akhurahu anhu, dan lebih akhirnya maf'ul dibanding fa'il ya. Hu yang pertama kembali ke maf'ul, hu yang kedua kembali ke fa'il ya. Ini diserahkan kepada pemahaman pembaca ya. Jadi ada hal-hal yang diserahkan kepada pemahaman pembaca ya. Tidak disebutkan, kalau ini disebutkan secara urut ya. Ada hal-hal yang tidak disebutkan secara urut tapi diserahkan kepada pemahaman pembaca. Zakara, jadi ketentuannya kemarin ada yang boleh, ada yang enggak, bahkan ada yang wajib ya. Itu antara fa'il dan maf'ul. Berikutnya zakara taqaddumal maf'uli 'alal amili. Beliau menyebutkan didahulukannya maf'ul atas amilnya. Amilnya siapa? Ya fa'il, fi'il. Fi'il atau yang semisal fi'il, jadi yang beramalan seperti amalan fi'il. Makanya Ibnu Hisham menyebutkan dengan kata amil ya, bukan membatasi dengan kata fi'il. Wa annahu naw'an, dan bahwa dia ada dua macam. Yang pertama adalah jawazu taqdimil maf'ul alal fi'li ya, fasalnya yang di pinggir itu bolehnya mendahulukan maf'ul atas fi'ilnya. Krok Mas Frendi. Al-awwal taqaddumun jaizun wa huwa ma khala min mujibit taqdim, Min mujibit taqdimi awit ta'khiri. Ya, mujibi adalah isim fa'il dari aujaba. Aujaba artinya mewajibkan. Yang pertama mendahulukan yang boleh, yaitu apa yang selain dari yang wajib didahulukan atau yang diakhirkan. Nah, khola artinya tidak ada ya, yaitu yang tidak ada yang mewajibkan ya, tidak ada yang mewajibkan didahulukan atau diakhirkan ya. Itu makhola ini tidak ada, yaitu tidak ada dari min bayaniyah ya, tidak ada yang mewajibkan di awal atau mewajibkan di akhir. Kalau enggak ada, maka boleh di depan, boleh di akhir ya. Khola artinya tidak ada. Kalau secara bahasanya ya khola ya menyepi, kosong ya. Termasuk kata kholwah itu juga ada kata khola. Ya, jadi kalau tidak ada yang mengharuskan dia di depan atau enggak ada yang mengharuskan dia di belakang, maka boleh di belakang, boleh di depan. Tapi kalau dalam ilmu balaghah ada ditanyakan sebab kenapa kok ditaruh di depan ya. Karena secara asal dia di belakang ya. Kalau ilmu balaghah ditanyakan kenapa dia di depan ya, kecuali kalau yang wajib di depan menurut ilmu nahwu, maka balaghah pun tidak boleh bertentangan ya. Kalau menurut ilmu nahwu dia harus di depan, ya sudah selesai ya. Kalau menurut ilmu nahwu boleh di depan, boleh di belakang, kenapa ditaruh di depan ya. Itu ada sisi balaghahnya, ada sesuatu yang ingin ditekankan tentunya. Terus Nahwu katabat talibul wajibah. Contoh, seorang siswa itu menulis tugas. Ya, siswa itu telah menulis tugas. Fayajuzu taqaddumul maf'uli 'alal fi'li. Fayuqalu al-wajibah katabat talibu. Maka boleh mendahulukan maf'ul atas fi'ilnya. Maka dikatakan tugas itu telah ditulis siswa itu. Wa minhu qauluhu ta'ala fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, segolongan dia beri petunjuk dan satu golongan berhak telah tetap atas mereka kesesatan. Fa fariqan maf'ulun bihi mansubun quddima ala amilihi. Wa hadha taqdimu jaizun la wajibun. Wa hadha fi'lu madin wa hadha fi'lu madin mabniyun terus ala fathin muqaddarin wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ay Allahu. Fariqan maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin ay
Wa adallu Wa adalla. adalla ka fariqon. Adalla fi'il madhi seperti kata hada. Maka fariqon adalah maf'ul bih yang mansub didahulukan atas amilnya. Dan didahulukannya ini boleh tidak wajib. Dan hada adalah fi'al madhi mabni atas fathah yang ditakdirkan. Ya, karena ini adalah mu'tal akhir ya. Oke, terus. Dan fa'il adalah dhamir mustatir yang boleh takdirnya adalah huwa yakni Allah. Dan fariqon adalah maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus yakni wa dhalla fariqon. Dan Ya, ia perhatikan. menyesatkan satu golongan. Fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dolalah. Perhatikan ini ya. Ini di luar yang itu tambahan. Fariqon maf'ul bih untuk hada. Fariqon yang kedua maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus ya. Takdirnya apa tadi disebutkan? Adalla. Wa adalla fariqon haqqa alaihimud dolalah. Nah, haqqa alaihimud dolalah ini adalah sifat untuk fariqon ini. Ya. Sebagaimana kaidah mengatakan jumlah setelah nakirah adalah sifat ya. Dan dia menyesatkan segolongan yang telah tetap bagi mereka kesesatan ya. Itu takdirnya begitu. Wa adalla fariqon haqqa alaihimud dolalah. Jadi haqqa alaihimud dolalah ada sifat untuk fariqon yang kedua ini. Iqra Mas Aris. Wujubu taqdimil maf'uli alal fi'li. Wajibnya didahulukan maf'ul atas fi'ilnya. Sani taqaddumun wajibun. Yang kedua adalah didahulukan secara wajib. Wadzalika idza kana al-maf'ulu minal alfadillati lahas sodaratu kasma isyarti wa asma'il istifhami. Kalau ada seperti ini ya, sodaroh dan sidaroh, takror dan tikror, lebih fasih kalau di dhammah lebih fasih kalau di fathah. Takror bukan tikror. Sodaroh, kafayah. Wallahu alam, tapi tidak salah juga. Terus Nahwu ayatolibin tukram akram. Ayatolibin tukrim. Ayatolibin tukrim ukrim. Nah, itu. Dan itu apabila maf'ulnya berupa lafaz-lafaz yang dia memiliki awalan-awalan. Dia laha yakni dia punya hak ya. Dia punya hak Di awal seperti isim syarat dan isim istifham. Contoh, kalau lam itu menunjukkan hak, kalau ala menunjukkan kewajiban. Biasanya gitu. Laha yakni dia punya hak di depan. Contoh, siswa manapun yang kau muliakan, aku muliakan. Ya, maka aku muliakan, yakni dia. Ayatolibin tukrim ukrimhu. Ya. Terus Wa minhu qauluhu ta'ala fa ayya ayatillahi tunkirun. Ya, kalau ini istifham ya. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, maka mana saja ayat-ayat Allah yang mana? Ayat-ayat Allah yang mana yang kalian ingkari. Ya, yang kalian ingkari. Fa ayya maf'ulun muqaddamun lil fi'li tunkirun. Maka ayya adalah maf'ul muqaddam untuk fi'il tunkirun. Wa qauluhu ta'ala ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dan firman Allah Ta'ala, apapun nama yang kalian seru maka dia memiliki nama-nama yang baik. Fa'ayyan maf'ulun muqaddamun li fi'li tad'u. Maka ayya adalah maf'ul muqaddam untuk fi'il tad'u. Yani kata ayyan sendiri sebagaimana kita sebutkan adalah ayya dan
tanwin iwat ya, tanwin pengganti dari kata yang dihapus. Takdirnya adalah ayya ismin. Terus Wa ma harfun zaidun i'raban muakkidun maknan Mas. maknan. Nah, bisa ditanwin itu ya, maknan. Dan ma adalah huruf zaidah secara i'rab yang menguatkan makna. Dan penguat secara makna. Nah, kata i'raban adalah hal. Begitu juga kata maknan ya. Karena hal itu biasanya nakirah. Ya, memang nakirah ya, harusnya nakirah. Huruf tambahan secara i'rab dan huruf penegas penguat secara makna ya. Terus Wa tad'u majzumun bi ayyan wa alamatu jazmihi hadfun nuni wal wawu fa'ilun wa taqaddama dzakarul ayati wa taqaddama dzikrul riayati fi adawati syarti. Dan tad'u adalah majzum dengan ayyan dan tanda jazmnya adalah dihapusnya nun. Dan ya, wawu, kalau rofanya tad'una gitu. Dan wawu adalah fa'il dan telah berlalu penyebutan ayat ini di dalam bab adawatu syarti. Ya, karena ayat termasuk adat syarti, adat syarat. Oke, kemudian beralih ke hal lain, bukan masalah maf'ul lagi, tetapi tentang masalah fa'il dari nikma dan bi'sa ya. Jadi terkadang ada ungkapan-ungkapan tertentu ya dalam Arab yang dia punya ketentuan khusus ya, ungkapan tertentu punya ketentuan khusus. Misalnya ma'aksana sama'a. Untuk pujian dia punya bentuk khusus ya, sudah tidak bisa dirubah ya. Asmi bihim wa absir sebagaimana yang lalu. Dia punya ketentuan khusus. Termasuk juga ini Ibnu Hisam rahimahullah taala menyebutkan ketentuan khusus tentang fiil, dua fiil nikma dan bi'sa ya. Nikma termasuk insya'ul madhi untuk mengungkapkan pujian. Kalau bi'sa mengungkapkan dhammi, celaan. Nah, intinya adalah anwa'u fa'il nikma wa bi'sa ya, dalam fasal yang samping itu. Macam-macam fa'il nikma dan bi'sa. Jadi ada 3 kemungkinan fa'il nikma dan bi'sa itu ya. Qauluhu, perkataan beliau, wa idza kana al-fi'lu ni'ma au bi'sa, jika fi'ilnya adalah nikma atau bi'sa, fal fa'ilu, maka fa'ilnya imma mungkin yang pertama mu'arrafun bi'al al-jinsiyah. Fa'ilnya fa'il nikma atau bi'sa yang pertama, kemungkinan yang pertama dia adalah yang dimakrifahkan dengan al-jinsiyah. Nahwu ni'mal abdu innahu awab ya. Sebaik-baik hamba. Abdu di sini adalah fa'il untuk nikma ya. Kemudian kemungkinan yang kedua au mudhafun lima hiya fihi, atau fa'ilnya nikma atau bi'sa itu adalah yang diidhofahkan kepada hiya fihi. Hiya maksudnya di sini adalah al jinsiyah, diidhofahkan kepada yang al jinsiyah itu ada padanya, ada pada isim itu. Jadi fa'il nikma atau bi'sa yang kedua ini adalah yang diidhofahkan kepada isim yang ada alnya. Paham ya? Fa'ilnya adalah isim yang diidhofahkan kepada isim yang ada alnya. Nahwu, contoh, wala ni'ma darul muttaqina, dan sungguh sebaik-baik negeri atau tempat tinggal orang yang bertakwa. Daru diidhofahkan kepada al-jinsiyah, yakni diidhofahkan kepada isim yang ada al-jinsiyah. Au dhamirun mustatirun, atau kemungkinan yang ketiga fa'il nikma atau bi'sa itu adalah dhamir mustatir mufassarun bitamyizin mutabikin lil makhsusi, yang ditafsirkan, yakni dhamir yang mustatir itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan tamyiz yang sesuai untuk yang dikhususkan, dengan tamyiz yang sesuai untuk yang dikhususkan. Nahwu, contoh, bi'sa lidzalimina badala, seburuk-buruk bagi orang-orang yang dolim itu pengganti. Jadi di sini mana fa'ilnya bi'sa?
fa'ilnya bi'sa adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang dia itu dijelaskan dengan kata badalan, ya, dengan kata badalan, ya. Damisid. Ai idza kana al-fi'lul, ini syarahnya, ai idza kana al-fi'lul amili, idza kana al-fi'lul amilu, idza kana al-fi'lul amilu fil fa'ili huwa ni'ma au bi'sa fal fa'ilu salah satu anwa'in. Apabila fi'il yang menjadi amil, ya, fi'il yang menjadi amil itu di dalam fa'il adalah ni'ma atau bi'sa, maka fa'ilnya ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, Iqra Mas Andika, ya. Al-awwal ayyakuna muqtarinan bi al-jinsiyati. Okay. Nahwu ni'mal khuluqul Wafa'u bil wa'di. bil wa'di. Yang pertama apabila bersambung dengan al-jinsiyah. Enggak, itu dia menjelaskan fa'il. Yang pertama dia bersambung, ya, disertai al-jinsiyah. Ulangi Mas. Yang pertama Apabila enggak, bukan apabila. Dia disertai dengan al-jinsiyah. Ya, itu kemungkinan yang pertama, fa'il untuk ni'ma. Dia disertai al-jinsiyah. Contohnya sebaik-baik akhlak yang menepati janji. Ya, sebelum dilanjutkan ini berarti, ya. Ni'mal khuluqu al wafa'u bil ahdi. Ini, ya, bagian dari uslub madhi ini. Begitu juga uslub dzam. Ni'ma adalah fi'il, al-fi'lu. Al-khuluqu al-fa'ilu. Al-wafa'u bil ahdi atau al-wafa'u ini disebut al-makhsusu. Jadi yang dikhususkan. Al-makhsusu bihi yakni bil madhi atau bil dzammi, ya. Ini yang dikhususkan. Al-wafa'u disebut al-makhsusu bihi. Ada fi'il, ada fa'il, ada al-makhsusnya. Misalnya kita mengatakan ni'mar rajulu zaidun, ya. Ni'ma fi'il, ar-rajulu fa'il, zaidun al-makhsus. Paham? Kemudian bagaimana dengan i'rabnya? Ini yang mudah, sing gampang gitu, ya. Al-wafa'u adalah mubtada muakhar. Makanya dia didhammah. Jumlah ni'mal khuluqu adalah al-khobar atau khobar muqaddam. I'rabnya gitu, biar gampang, ya. Gampangnya gitu. Jadi ini adalah mubtada yang diakhirkan, ini adalah khobar yang didahulukan. Kalau ditanya ilmu balaghah kenapa ini didahulukan, ya untuk memberi penekanan, ya, itu. Boleh juga, ya, dengan syarat, ya. Yang syarat ini jadi mubtada kalau dia bisa ditaruh di depan dengan makna yang tetap bagus. Misalnya al-wafa'u bil ahdi ni'mal khuluqu. Bisa, ya. Nah, jadi mubtada yang diakhirkan. Oke, lanjut Mas. Wa bi'sal khuluqu khulaful wa'di. Khulaful. Seburuk-buruk akhlak ada yang melanggar janji. Ya, yang menyelisih, ya. Menyelisih janji. Ya, menyelisih. Fa ni'ma fi'lul madin jamidun li insya'il madhi
Maka nikmah adalah fi'il madi jamid khalful ya. untuk pujian, Li insya'il madhi untuk mengungkapkan pujian. untuk mengungkapkan pujian. Wal khuluqu fa'ilun, dan khuluqu fa'il. Wal wafa'u bil wa'di mubtada'un mu'akhkharun wa ma qablahu khabarun muqaddamun. Dan al wafa'u bil wa'di sebagai mubtada' yang diakhirkan dan apa yang sebelumnya sebagai khabar yang dikedepankan. Yeah. Wa minhu qauluhu ta'ala ni'mal 'abdu, dan di antara contoh Allah Ta'ala adalah sebaik-baik hamba. Fal 'abdu fa'ilun ni'ma marfu'un bil dhammati. Yeah. Maka itu adalah fa'il ni'ma marfu' dengan dhammah. Yeah. Itu kemungkinan yang pertama. Fa'il untuk nikmah atau bisa adalah isim yang ada al-jinsiyahnya. Oke, Asani krok Mas Bayu. Asani anna yakunal fa'ilu mudhafan lamma lima iktarona bi al. Yang kedua berupa Fa'ilnya berupa mudhaf yang kepada yang dihubungkan beserta al. Beserta al. Ya, mudhaf kepada yang beserta al atau disertai al jinsiyah itu. Nahwu nikma qaidul islamu sholah Islami ya. Nikma qaidul Islami Sholahuddin. Sholahuddini. Contoh, sebaik-baik pemimpin Islam adalah yang baik agamanya. Sholahuddin. Sholahuddin. Nama orang. Sebaik-baik apa? Jenderal Islam adalah Sholahuddin. Terus Wa bi'sa za'imul qaumi Abu Jahlin. Yeah. Dan seburuk-buruk pemimpin kaum adalah Abu Jahlin. Ya, Abu Jahal. Terus. Wa minhu qauluhu ta'ala wala ni'ma darul muttaqina. Dan diantaranya perkataan Allah Ta'ala, dan sungguh sebaik-baik tempat tinggal adalah orang-orang yang bertakwa. Faham ini ya? Kita sedang bahas fa'il untuk nikmah dan bisa. Ada 3 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama tadi yang dibaca Mas Andika, fa'ilnya itu yang ada al-jinsiyahnya. Fa'ilnya al-jinsiyah. Yang kedua, fa'ilnya adalah yang mudhaf kepada yang ada al-jinsiyahnya. Sebagaimana ini. Qaidul Islami. Qaidu fa'il untuk nikmah. Dia tidak ada al-jinsiyahnya, tapi mudhaf kepada kata al-islami ya, yang ada al-nya. Begitu juga daru adalah fa'il untuk nikmah. Dia mudhaf kepada al-muttaqina ya. Terus falamu waqi'atun fi jawabi qasamin muqaddarin. Diartikan dulu. Maka lam jatuh pada jawab sumpah qasam yang ditakdirkan. Paham enggak? Lam mana yang dimaksud dari kata la nikmah ya, wala nikmah. Nah, la di sini itu terletak sebagai jawab sumpah yang ditakdirkan. Misalnya takdirnya wallahi la nikma darul muttaqin ya. Disebut namanya la tauti ahlil qasam. Itu lam yang dimaksud dalam i'rab ini. Terus wa nikma fi'lun madin jamidun li insya'il madhi yeah. Daru fa'ilun wa huwa mudhafun
wa al-muttaqina mudhafun ilaihi wal jumlatu jawa bil qasami la mahalla laha minal i'rabi dan nikma adalah fi'il madhi jamid untuk mengungkapkan untuk mengungkapkan pujian dan daru sebagai fa'il dan dia mudhaf dan muttaqina mudhafun ilaih dan jumlah jawab qasam tidak memiliki posisi padanya dari dia tidak memiliki posisi dalam i'rab. Laha ya dia memiliki la mahala tidak posisi, la mahala laha tidak ada posisi baginya dalam i'rab. Itu yang kedua. Fa'il untuk nikma dan bi'sa adalah yang mudhaf kepada yang ada al-jinsiyahnya. Kali ini tadi fa'ilnya berupa yang ada al-jinsiyahnya. Kali lagi ini pembahasan khusus untuk nikma dan bi'sa ya. Kalau ini fa'ilnya adalah mudhaf kepada yang ada al-nya. Darul muttaqina. Fa'ilnya bukan muttaqina tapi daru fa'il untuk nikma ya. Dan yang ketiga Krok Mas Frendi. As-salisu ayyakunal fa'ilu dhamiran mustatiran wujuban ya'udu ala tamyizin ba'dahu yufassiru ma fihi minal gumudi walibami. Nah, yang ketiga fa'ilnya berupa dhamir mustatir secara wajib yang ia kembali pada tamyiz setelahnya. Ya, ini dhamir mustatir ini kembali ke tamyiz setelahnya, bukan sebelumnya ya. Ini termasuk kekhususan ya. Terus apa yang ada pada yang dia menjelaskan apa yang ada padanya dari ketidakjelasan dan samaran. Ya, sama lah ya, gumud ibham. Ya, ini tamyiz nanti menjelaskan ketidaksamaran. Akan disebutkan nahwu ni'ma sadiqan alkitabu ya. Sebaik-baik kejujuran sebaik-baik teman adalah kitab. Sadiq itu artinya teman ya. Perhatikan ini ya. Ni'mal khuluqu al-wafa'u bil ahdi. Ni'ma fi'il, khuluqu fa'il untuk nikma. Al-wafa'u bil ahdi disebut maksus ya, maksus. Yang dikhususkan, ini yang dikhususkan dengan pujian atau yang dikhususkan dengan celaan. Paham? Kalau dari sisi posisi, maksusnya ini sebagai mubtada' mu'akhir, mubtada' yang diakhirkan. Kemudian jumlah ini nikma dan fa'ilnya sebagai khobar muqaddam ya. Kalau yang ketiga ini ya tidak ada fa'ilnya enggak ada, dhamir mustatir maksudnya. Dia dijelaskan dengan tamyiz ya. Contoh sebagaimana disebutkan tadi yaitu ni'mas sadiqu al-kitabu. Al-kitabu ini maksusnya ya, maksus ya, ini yang dikhususkan dengan pujian. Maksus ini ni'mas sadiqon ya. Nikma sodikon boleh, nikma sodiku juga boleh, nikma sodikon juga boleh, dua-duanya boleh. Tapi ini kita contoh yang ketiga, itu nikma sodikon. Nah, nikma ini fa'ilnya mana? Kalau begini, ini kan maksusnya ya, bukan fa'il untuk nikma. Maksusnya posisinya tadi sebagai apa? Mubtada yang diakhirkan ya, mubtada yang diakhirkan. Nikma ini fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang tidak nampak, tapi tidak kembali ke sana dhamirnya. Cuma dhamir mustatir ini dijelaskan dengan tamyiznya ini ya. Yang jamiznya ini. Boleh juga ini sodikon ditaruh belakang ya, boleh saja. Misalnya wallahu alam. Ya masodikon al-kitabu. Terus Mas. Bisa khuluqan al-kadzibu. Dan seburuk-buruk akhlak adalah kedustaan.
kulin Fafi kullin min ni'ma wa bi'sa dhamirun mustatirun wujuban huwal fa'ilu. Maka dalam setiap dari nikmat, maka pada masing-masing dari nikmat dan bi'sa ada dhamir mustatir secara wajib, yaitu fa'ilnya. Fa'il. Takdiruhu huwa muradan bihi al-madhu al-mamduhu awil madmumu. Takdirnya adalah huwa, yang dimaksud dengannya adalah pujian dan atau celaan. Wa ya'udu ala tamyizi sadiqan wa khuluqan, ai ni'mas sadiqu sadiqan al-kitabu wa bi'sal khuluqu betul. Wa bi'sal khuluqu khuluqan al-kadzibu. Dan ia kembali pada tamyiz sadiqan dan khuluqan, yakni sebaik teman, sebagai teman adalah kitab. Kitab itu. Dan seburuk-buruk akhlak, sebagai akhlak adalah kedustaan. Wa minhu qauluhu ta'ala bi'sa lidz-dzalimina badala. Fa fa'ilu bi'sa dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa ay al-badalu wa badalan tamyizun mansubun. Maka dan diantaranya firman Allah Ta'ala, seburuk-buruk untuk orang-orang yang zalim sebagai pengganti. Maka fa'il bi'sa adalah dhamir mustatir secara wajib, takdirnya adalah huwa, yakni badal, dan badalan adalah tamyiz yang mansub. Fa'il bi'sa adalah dhamir mustatir secara wajib, takdirnya huwa. Sebagaimana kita ketahui, kalau dhamir mustatir ya takdirnya adalah dhamir, ya, huwa atau nahnu atau ana atau anta. Oleh sini huwa. Meskipun takdirnya huwa, ini mustatir wujuban, ya. Ini salah satu huwa tapi mustatir wujuban. Biasanya kalau huwa kan mustatir jawazan, ya. Misalnya Zaidun qoma fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan, takdirnya huwa. Karena bisa diisi isim dhohir, Zaidun qoma abuhu misalnya, ya. Tapi kalau untuk nikmat dan bi'sa, meskipun takdirnya huwa atau hiya, ya, maka mustatirnya wujuban, ya. Takdirnya huwa ay al-badal, bi'sal badalu lidz-dzalimina badala, ya, takdirnya gitu. Dan badalan adalah tamyiz mansub yang dia menjelaskan fa'il yang mustatir itu tadi. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada salatil isya. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. 176 Safhati sadisah wa sab'in ba'dal mi'ah. Yang terakhir, yakni yang paling bawah, al-makhsusu wa i'rabuhu. Maksus dan i'rabnya. Maksus yakni yang dikhususkan dengan pujian atau dikhususkan dengan celaan, tergantung fiilnya. Wa qaulul musannifi, perkataan musannif, bitamyizin mutabikin lil makhsusi, dengan
Yes, yang sesuai dengan maksus. Fihi mas'alatan. Dalam perkataan beliau ini ada dua hal. Iqra Mas Aris. Al-ula. Al-ula anna ni'ma wa bi'sa bihajatin fil ghalibi ila ismin marfu'in ba'dahuma. Yang pertama bahwasanya nikmat dan bi'sa membutuhkan secara umum kepada isim marfu setelah keduanya. Alhamdulillah. Terus Wal maksudu bil madhi awiz zammi, yaitu dia yang dimaksud dengan pujian atau celaan itu. Wa yusamma al maksusu bil madhi awiz zammi wa alamatuhu ayasluha wuqu'uhu mubtada'un wal mubtada'an. Terus wal jumlatu qablaha khabarun ma'a istiqomatil makna, bersama yang disebut dengan al-makhsus dengan pujian atau celaan. Ya, dia yang dinamakan disebut yang dikhususkan dengan pujian atau yang dikhususkan pula dengan celaan. Nah, tandanya maksus adalah dan tanda-tandanya adalah yang dia itu bisa terletak, yang dia itu bisa terletak setelahnya mubtada. Ayasluha wuqu'uhu mubtadan, itu ya Mas ya? Iya. Ya, dia bisa terletak sebagai mubtada. Yang atau bisa terletak sebagai mubtada dan jumlah setelahnya adalah khobar. Bersama dengan itu bersama dengan lurusnya makna. Saya ulangi dulu. Maksus ini adalah tandanya, maksus ini dia bisa sebagai mubtada. Sedangkan jumlah sebelumnya, jumlah ya, fi'il dan fa'il atau nikmah dan fa'ilnya, bisa dan fa'ilnya, itu sebagai khobar dengan tetap istiqomah maknanya. Jadi maknanya tidak bengkok atau tidak jadi rancu. Misalnya ini ya, nikmal khuluqu al-wafa'u bil ahdi. Maksudnya adalah al-wafa'u bil ahdi. Kalau dia diletakkan sebagai mubtada dan jumlah yang sebelumnya ini sebagai khobar, maka bisa dan maknanya tetap baik. Itu tanda maksus ya. Seperti ini bisa contohnya misalnya al-wafa'u bil ahdi nikmal khuluqu. Ya, itulah maksus ya. Maksus itu adalah isim marfu setelah nikmah atau bisa yang bisa sebagai mubtada yang diakhirkan. Terus nahwu al-khalifatu nikmal khalifatu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Sebaik-baik khalifah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bisa jali susui an-namamu, seburuk-buruk majelis. Seburuk-buruk jalis itu teman duduk Mas ya. Teman duduk. Yang buruk adalah yang mengadu domba. Namam suka mengadu domba. Namimah ya. Seburuk-buruk teman duduk yang jelek adalah tukang adu domba. Nah, kalau maksusnya di sini mana? Maksusnya Abu Bakrin dan juga an-namamu. Kalau dia diletakkan sebagai mubtada, Abu Bakrin maupun an-namamu bisa ya. Sebagiannya akan disebutkan 6 terus. Fa Abu Bakrin makhsusun bil madhi wan namamu makhsusun bil dhammi wa kilahuma yasluhu ayyakuna mubtadaan khobar kana. Maka Abu Bakrin adalah maksus dengan pujian, yakni yang dikhususkan dengan pujian. Dan namam adalah yang dikhususkan dengan celaan, dan keduanya bisa sebagai mubtada. Fayuqalu Abu Bakrin nikmal khalifatu. Nikmal khalifatu, betul. Khalifatu. Wan namamu bisa jali susui. Ya. Maka dikatakan Abu Bakar adalah sebaik-baik khalifah dan orang yang suka mengadu domba adalah seburuk-buruk teman duduk. Ya, namam tukang adu domba ya. Orang yang tukang adu domba seburuk-buruk teman duduk yang buruk. Terus warabitu bainahuma al-umumul ladzi fi al kama taqaddama fil ibtidai
Wal masyhuru fi rabihi ayakuna mubtada'un muakhkharun. Mubtada'an muakhkharon wal jumlatu qablahu khabaru anhu wa yasikhu i'rabuhu khabaran limubtada'in mahdzufin wujuban. Dan rabit keduanya adalah apa? Yaitu antara mubtada dan khobar ya. Antara mubtada dan khobar harus ada penghubungnya. Kalau tidak maka akan terpisah ya. Penghubung antara mubtada dan khobar di sini adalah ya, terus keumuman yang di dalamnya ada al. Keumuman yang ada pada al ya. Yang ada pada al. Ya. Sebagaimana telah berlalu dalam bab ibtida. Ya, sebagaimana telah berlalu dalam bab ibtida ya. Pembahasan tentang mubtada dan khobar telah disebutkan hubungan antara mubtada dan khobar atau penghubung robit antara mubtada dan khobar ya. Kemudian saya menyebutkan hal lain tentang i'rabnya. Terus dan yang masyhur adalah i'rabnya sebagai mubtada muakhar, yakni maksusnya ya, maksus yang dikhususkan dengan celaan atau pujian dia sebagai mubtada muakhar. Ni'mal khalifatu Abu Bakrin mubtada muakhar. Terus dan jumlah sebelumnya adalah khobar baginya. Ya, khobar baginya. Ni'mal khalifatu. Terus dan i'rab yang kedua dan i'rabnya bisa bisa i'rabnya khobar untuk mubtada yang dihapus secara wajib. Ya. Misalnya Ni'mal khalifatu. Ini i'rab yang kedua ya, yang masyhur tadi dia mubtada muakhar. Ni'mal khalifatu Abu Bakrin. Nah, Abu Bakrin ini bisa sebagai mubtada muakhar. Ni'mal khalifatu mubtada yang diakhirkan, khobar yang didahulukan. Abu Bakrin mubtada yang diakhirkan. Bisa juga i'rabnya Abu Bakrin sebagai khobar untuk mubtada yang dihapus. Ni'mal khalifatu huwa Abu Bakrin. Ya. Tapi tentunya yang masyhur lebih utama karena tidak ada penghapusan. Tapi ini juga ada keutamanya karena tidak ada pendahuluan dan pengakhiran. Tapi justru adanya pendahuluan malah menunjukkan sisi balaghah. Ya, Qra' Mas Andika. Al-mas'alatus saniyatu. Al-mas'alatus saniyatu idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran mufassaran bitamyizin kama madha fala budda min mutabaqati tamyizi lil makhsusi bil madhi awidh dhammi ya. Fayatabaqani ya, betul. Fayatabaqani tadhkiran wa ta'nisan wa ifradan wa ghairu ifradin ya. Dan permasalahan yang kedua, jika fa'il berupa dhamir mustatir yang ditafsirkan dengan tamyiz sebagaimana yang telah lalu, maka tidak di la budda itu harus Mas ya. Maka harus sama. Maka harus ada kesesuaian. Dari tamyiz untuk dikhususkan. Yang dikhususkan dengan pujian atau celaan. Ya, jika mana contohnya? Jika fa'ilnya adalah dhamir mustatir, maka harus ada kesesuaian antara tamyiz dengan yang dikhususkan dengan pujian. Udah ada contoh belum itu? Nah, ini ada contoh. Ini harus ada kesesuaian antara tamyiz dan maksus. Maksusnya ini. Kesesuaiannya berupa apa? Mufrad, musanna, jama', mudzakkar, muannas ya. Ni'ma shadiqon alkitabu. Mudzakkar, mufrad ya. Harus ada kesesuaian seperti itu. Kalau fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Itu maksudnya. Terus maka mengikutinya Fayatabaqani ini apa? Keduanya berkesesuaian. Keduanya berkesesuaian dalam bentuk mudzakkar dan
muannas. nas dan mufrad dan selain mufrad. Ya, harus keduanya sesuai. Siapa dengan siapa? Tamyiz dengan maksus ya, tamyiz dengan maksus. Ingat ya. Ini ada fi'il, ada fa'il, ada maksus. Kalau nggak ada fa'ilnya atau fa'ilnya dhamir mustatir yang dijelaskan dengan tamyiz, tamyiz dan maksus harus sesuai. Terus. Fataqulu ni'ma rajulan Muhammadun, maka Ya, mufrad mengatakan sebaik-baik seorang lelaki adalah Muhammad. Yeah. Wa ni'ma rajulainil Muhammadani, dan sebaik-baik dua orang laki-laki adalah dua Muhammad. Wa ni'ma rijalanil Muhammaduna, dan sebaik-baik para laki-laki adalah para Muhammad. Yeah, itu bagi mudzakkar. Terus Ni'ma au ni'mat fatat tan al matahat jibatu. boleh nikmat, boleh nikmat ya, sebagaimana yang lalu. Boleh diberi tak tanis, boleh tidak. Sebaik-baik perempuan Pemudi, Mas. Sebaik-baik pemudi adalah yang Berhijab. berhijab. Ya. Au fatatainil mutahajibatani, atau Sebaik-baik dua pemudi adalah yang berhijab. yang keduanya berhijab. Au fatayatin al mutahajibatu. Tuh. Al mutahajibatu. Ya, maksudnya rofa. Atau sebaik-baik para pemudi adalah mereka yang berhijab. Yeah. Berikutnya babul naibi anil fa'ili. Bab pengganti dari fa'il. Secara asal fi'il ada fa'ilnya, tapi bisa saja fa'ilnya dihapus kemudian diganti dan fi'ilnya dibuat bentuk yang tidak disebutkan fa'ilnya. Babun naibi anil fa'ili, bab pengganti untuk fa'il. Qauluhu, perkataan beliau, yukhdaful fa'ilu, fa'il bisa saja dihapus. Fayanubu anhu fi ahkamihi kulliha, maka menggantikannya, menggantikan untuknya di dalam hukum-hukumnya semuanya. Dalam hukum-hukumnya semuanya itu misalnya harus marfu, harus setelah fi'il, karena fa'il nggak boleh di sebelum fi'il. Nah, maf'ulun bihi, yang menggantikan adalah maf'ul bih. Kalau ada maf'ul bih yang menggantikan harus maf'ul bih. Tapi kalau nggak ada maf'ul bih yang menggantikan, boleh salah satu dari tiga mana saja ya. Saya ulangi. Kalau ada maf'ul bih yang menggantikan harus maf'ul bih, yang dijadikan naibul fa'il harus maf'ul bih. Tapi kalau tidak ada, boleh memilih satu di antara tiga. Sebagaimana perkataan beliau, fa'il lam yujad, kalau tidak ada, yakni kalau tidak ada maf'ul bihnya, famah taso, maka apa yang bisa dikhususkan, wa tasarrofa, dan dia bisa diberi keterangan gitu ya. Min dorfin, boleh itu berupa dorof, au majrurin atau majrur, au masdarin atau masdar yang menggantikan naibul fa'il. Kalau ada maf'ul bih yang menggantikan harus maf'ul bih, nggak boleh yang lain. Kalau maf'ul bih nggak ada, adalah salah satu di antara tiga ini, tidak harus urut. Boleh saja dorof, boleh majrur, boleh masdar ya. Oke, lanjut Mas. Naibul fa'ili. Naibul fa'ili huwa ma hudhifa fa'iluhu wa uqtima muqamahu. Naibul fa'il apa yang dihapus fa'ilnya dan menempatkan, dia diposisikan, dan dia diposisikan dalam posisinya. Ya, saya sebutkan dulu. Naibul fa'il adalah huwa, yakni dia, naibul fa'il. Yang dihapus fa'ilnya, jadi fa'ilnya nggak ada. Wa uqima, dan dia diposisikan, yakni naibul fa'il, muqamahu, sebagai dalam posisinya, yakni posisi fa'il ya. Dia diposisikan sebagai posisi fa'il. Hu kembali ke fa'il, hu yang akhir ya, kembali ke fa'il.
Terus Wa qauluna ma ai ismun sharihun nahwu nukilal. nukilal khabaru au muawwalun nahwu yukhafu an tazidal As'aru. as'aru fa'an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin naibu fa'ilin Ya, naibu fa'ilin. ay yukhafu ziyadatul as'ari. Nggih. Dan perkataan kami ma yaitu isim sharih, contohnya Telah disampaikannya kabar. telah disampaikan berita itu, telah dinukil berita itu. Itu ma mencakup isim sharih dan juga mencakup muawal, atau muawal. Atau muawal, contohnya Dikhawatirkan dikhawatirkan akan naik akan naiknya harga-harga, ya. fa'an dan maka an dan yang dimasukinya, yang dimasuki atasnya pada takwil masdar Ya. naibul fa'il. Jadi an dan yang dimasuki yaitu tazida, an tazida, ya. An tazida, ya. Atau sekalian an tazidal as'aru. Maka itu dalam takwil masdar, ya, bisa ditakwil sebagai masdar. Dia sebagai naibu fa'il, ya, naibu fa'il. Jadi kalau misalnya ada semisal itu yukhafu an tazidal as'aru, mana naibul fa'ilnya, ini fi'il majhul atau tidak disebutkan fa'ilnya. Naibul fa'ilnya adalah masdar muawal dari an dan yang dimasukinya, ya. Terus Yakni dikhawatirkan ada penambahan harga. Ya, dikhawatirkan kenaikan harga-harga. Nggih, Mas Bayu, Iqra. Qauluna. Qauluna hudzifa Luhu. fa'iluhu ay li warada Li gharadin. liwarodin lafzi au maknawi au maknawiya Maknawiyin. au Li gharadin lafdziyin au maknawiyin. maknawiyin. Nggih, diterjemahkan dulu. Nah, perkataan kita dihapus fa'ilnya, Ya, perkataan yaitu untuk maksud secara lafadz secara lafaz atau makna. atau secara makna, ya. Secara lafadz itu akan disebutkan, ya, contohnya apa supaya kata-katanya tidak kelebihan misalnya, ya. Atau secara makna mungkin karena sebab tertentu. Oke, terus Kal lafzi kal muhafizati. muhafazati. Nah, kal muhafazati Ye, alal sajai alas sajai. nahwu man Tobat tobat sariratuhu sariratuhu humidat siratuhu. siratuhu. Ya, itu harus apa ya, untuk menyesuaikan jumlah lafadz, ya. Maka lafaz seperti penjagaan pada saja. Ya, saja. Contoh, siapa yang Baik. baik, Sarirah itu apa ya, batinnya itu, ya. Batinnya. siapa yang baik batinnya, Maka terpuji maka terpuji riwayat hidupnya. riwayat hidupnya. Ya, riwayat hidupnya. Ini saja, ya. Apa saja itu? Saja itu bukan hanya di syair, ya. Kalau di bahasa Indonesia saja itu di syair. Atau saja itu pokoknya bicaraan yang akhirannya sama-sama itu saja, ya. Itu namanya saja. Tapi ulama karena mengagungkan Al-Quran, mereka tidak menyatakan saja dalam Al-Quran. Ini watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur, dan belakangnya sama, tapi nggak disebut saja. Kalau ayat itu disebut riayatul fawasil,
demi menghormati Al-Quran supaya tidak disebut sajak, karena secara asal sajak itu adalah suara burung ya, wallahu alam. Intinya kalau dalam Al-Quran tidak disebut sajak ya. Makanya termasuk kurang baik pembicaraan itu kalau dia memaksa-maksakan saja ya. Kalau memaksa-maksakan saja itu enggak baik ya. Kecuali kalau memang tidak dipaksa-paksakan, maka itu ya bisa saja ya. Ya kalau dipaksa-paksakan saja enggak baik ya, termasuk pembicaraan ini kurang baik. Kalau ini kan enggak dipaksakan ya sudah. Sariratuhu, siratuhu ya kan sama. Rotuhu ya. Tapi enggak dipaksa-paksakan. Kalau misalnya sampai banyak sekian itu bisa jadi paksa-paksakan. Muhafadzah untuk menjaga sajak yakni akhiran perkataan. Tapi kalau dalam ayat tidak disebut sajak demi menghormati Al-Quran, tapi disebut ri'ayatul fawasil, yakni menjaga atau memperhatikan akhiran atau akhir ayat. Akhir ayat disebut fasilah ya, fasilah. Di akhir ayat disebut fasilah. Jamaknya fawasil. Fasilah. Oke, lanjut Mas. Wal makna wiyu kal ilmi bihi. Yani dihapus fa'il karena suatu sebab maknawi. Kal ilmi bihi, seperti dia sudah diketahui. Seandainya enggak disebutkan pun fa'ilnya sudah diketahui. Nah, terus Ka qaulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifan. Seperti perkataan Allah Ta'ala, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, kalau ini sudah diketahui enggak siapa penciptanya? Sudah diketahui ya. Terus awil jahli bihi nahwu surikol kolamu ila huiri dzalika minal agrodi dillati hiya mabahisul bila balagiyina jamak ya Mas, balagiyina fi ilmil ma'ani ya ma'ani ilmil ma'ani ya, atau tidak mengetahuinya ya, karena enggak diketahui ya. Gimana mau menyebutkan fa'il yang enggak diketahui? Contoh pulpen dipatahkan. Hah? Dicuri Mas? Dicuri. Atau takut kalau nyebutkan pelakunya ya. Dia misalnya kusirol kursi ya, kursinya dipatahkan, dia enggak berani nyebut yang matahkan. Atau untuk melindunginya, untuk melindungi pelakunya, termasuk itu juga ya, tidak disebutkan pelakunya, untuk melindungi pelakunya. Atau untuk merendahkannya juga ya, bisa saja ya, sebagaimana ila ghairi dzalik, sampai hal-hal lain minal agrodi, di antara tujuan-tujuan alati hiya mabakhisul balagiyin fi ilmil ma'ani, yang dia merupakan pembahasan-pembahasan ahli balaghah ya, para ahli balaghah di dalam ilmul ma'ani ya. Kalau masalah sajak tadi termasuk ilmu badi ya, dalam ma'ani. Badi itu untuk memperbagus kata, memperbagus ucapan, ilmu badi. Kalau ilmu ma'ani ya untuk menekankan makna. Kalau ilmu bayan, satu lagi dalam balaghah itu ilmu bayan itu untuk menyampaikan maksud dengan berbagai uslub ya. Jadi satu makna bisa disampaikan dengan beberapa uslub, beberapa cara, itu ilmu bayan ya. Kalau ilmu ma'ani tentang menekankan makna, ilmu badi tentang memperbagus ucapan atau lafadz, itu pembahasan ilmu balaghah ada 3 itu. Oke, terus wa qauluna Mas Bayu, wa qauluna wa uqima mahu ai uqimal naibu min maf'uli bihi wa ghairihi muqamal fa'ili. Diartikan dulu. Dan perkataan kami, dia diposisikan
pada posisinya, yakni pengganti itu diposisikan yang berupa maf'ul bih dan selainnya pada posisi fa'il, yakni naibul maf'ul bih atau selainnya diposisikan sebagai posisi fa'il. Maka konsekuensinya baca fayakhudhu ahkamahu. Ahkam jamak dari hukmun ya. Ahkamahu kullaha min isnadil amili ilaihi wa wujubi ta'akhurihi anhu wa istihqaqihi lil ittisali bihi. Terus wa imtina'i hadfihi wa ta'nisil fi'li lahu in kana mu'annatsan wa ghairi dzalika fataqulu akrama khalidun al-ghoriba ukrimal ghoribu wa fi akrama khalidun Fatimata ukrimat Fatimatu. Yeah. Diartikan Mas, maka dia mengambil hukum-hukumnya semuanya, yakni ketentuan fa'il. Naibul fa'il itu mengambil ketentuan fa'il semuanya berupa isnad amil kepadanya. Faham maksudnya? Jangan amil, misalnya gini. Qoma zaidun ini koma adalah musnad ya, disandarkan. Zaidun musnad ilaih. Artinya isnadul amil ilaihi, disandarkan amil kepadanya. Ini kita menyandarkan qiyam berdiri ke siapa? Ke Zaid. Ya, itu maksudnya gitu. Musnad dan musnad ilaih ya. Musnad ilaih. Fa'il begitu. Naibul fa'il nanti juga begitu. Misalnya Ukima Zaidun. Zaidun di sini naibul fa'il, sedangkan Zaidun di sini sebagai fa'il. Disandarkanlah fi'il itu ya di sini amilnya kepada Zaid. Begitu juga ini disandarkan naibul fa'il Ukima ya, diberdirikan gitu ya. Zaid ya. Sama yang diberdirikan siapa? Zaid ya. Kita menyandarkan diberdirikan ini kepada Zaid, itu namanya isnadul amil ilaihi ya. Terus dan wajibnya lebih akhirnya diakhirkan darinya ya, wajibnya fa'il harus diakhirkan setelah fi'il. Begitu juga naibul fa'il harus diakhirkan setelah fi'il ya, harus, tidak boleh ditaruh sini nanti jadi mubtada ya. Terus dan berhaknya dia untuk bersambung dengannya. Ya, ini bersambung dengan apa ini? Fi'il. Berhak ya, ini tidak ada pembatas ya, kecuali yang disebutkan sebelumnya, yaitu misalnya maf'ul bihnya adalah domir yang bersambung dengan fi'il. Terus dan terlarang dihapusnya, nggak boleh dihapus ya. Kalau nggak bisa dipahami nggak boleh dihapus, kecuali hal-hal yang dikecualikan yang telah disebutkan sebelumnya ya pada fa'il. Terus dan memberikan ta'nis fi'il pada untuknya yakni fi'il untuk naibul fa'il ya, itu di ta'nis jika dia mu'annas. Seperti itu nanti ukrimat Fatimatu, dikasih tak ta'nis pada ukrimat Fatimatu ya. Wa ghairi dzalika, dan hal-hal selain itu. Maka engkau mengatakan lanjut Mas.
Maka engkau mengatakan, aku memuliakan Khalid. Khalid memuliakan orang asing. Maka itu pakai fa'il. Kalau berikutnya pakai naibul fa'il. Telah dimuliakan orang asing. Itu. Ya, telah dimuliakan orang asing itu. Terus dan pada Khalid memuliakan Fatimah menjadi Fatimah telah dimuliakan. Ya, ukrimat pakai tak tanis. Kenapa? Karena Fatimah itu naibul fa'ilnya tak tanis ya. Itu naibul fa'il mengambil hukum dari fa'il semuanya. Dan di bawahnya ada keterangan yusammihi kasirun minal kudama. Banyak dari para ulama terdahulu memberi nama ya al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi tidak disebut naibul fa'il, tapi disebut maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Begitu juga majhul, tidak disebut majhul, tapi disebut fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya ya. Paham? Kalau istilah kita sekarang kan apa? Ini ukima majhul, Zaidun naibul fa'il. Kalau banyak orang-orang terdahulu, ulama terdahulu memberi nama ini bukan majhul, tapi apa? Al-fi'il al-mabni ala ma la yusamma fa'iluhu. Fi'il yang dibentuk yang tidak disebut fa'ilnya. Zaidun bukan naibul fa'il, tapi apa? Di situ maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya ya, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Kemudian saya mengatakan wa ma dzukira ahsan. Dan yang disebutkan oleh penulis lebih baik. Jadi bukan naibul fa'il, naibul fa'il lebih baik daripada maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Kenapa? Li'anna naibal fa'il qad yakunu ghairal maf'uli bihi. Karena naibul fa'il terkadang itu dari selain maf'ul bih, sebagaimana yang akan datang ya Mas. Jadi bisa saja naibul fa'il itu bukan dari maf'ul bih. Tapi untuk istilah yang ini para ulama terdahulu lebih baik ya. Kenapa tidak disebut majhul? Disebut apa? Ma la yusamma fa'iluhu, yang tidak disebut fa'il. Seperti contoh tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang menciptakan manusia sudah diketahui ya, kan tidak disebut majhul, tapi disebut al-fi'lul ladzi la yusamma fa'iluhu, fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Akhirnya Allah taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.